Anda kembali menyaksikan Economic Update dan kita akan melanjutkan kembali diskusi bersama dengan PLT Sekjen SDM Dadan Kustiana. Pak, salah satu program dari Kementerian SDM ini adalah penerapan Smart Energy pada program energi baru dan terbarukan. Hingga saat ini bisa Anda jelaskan Pak terkait bagaimana sih penerapan Smart System dari pemanfaatan energi dan juga digitalisasi di sektor energi? Sekarang memang apapun harus smart. Ya, saya lihat di iklan juga apapun itu sekarang aja lampu merah itu sudah smart. Nah, kalau dari sisi energi, apa sih fungsi yang smart system ini? Kita ini memastikan dua sisi saja, supply dan demand ini ketemu. Supply-nya ini kan kalau misalnya kita bicara listrik aja yang lebih gampang dipahami ya. Listrik ini kan diproduksi dari macam-macam. Ada dari batu bara, ada dari gas, ada juga yang dari pembangkit yang intermiten, PLTS, angin. Kalau hidro bisa kita sebut ini sebagai base load ya. Nah karena intermiten, ini uh, produksinya itu juga tergantung dari cuaca gitu ya. Nah ini yang satu ya. Jadi ada satu tantangan di situ. Yang kedua dari sisi pengguna, Pengguna juga demikian. Kita tuh bisanya memprediksi kan, oh nanti kurva bebannya akan bagaimana berdasarkan historical data yang sebelumnya. Dan di dalam beberapa hal itu, dalam sistem-sistem yang relatif lebih kecil, itu kan ada dinamika di situ. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah ini bagaimana kita menyambungkan dua hal ini. Itulah yang disebut dengan nanti smart system di situ. Alatnya bisa macam-macam ya di situ. Bisa controller, bisa juga nanti ada energy storage gitu. Tapi fungsinya adalah untuk memastikan dari sisi supply, kita ingin bahwa pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan ini mendapat tempat, jadi dia tidak akan terusir secara cepat gitu ya, dengan metode yang smart system ini. Gimana caranya? Sekarang misalkan nanti secara smart bisa memprediksi dari cuaca, bisa memprediksi nanti besaran anginnya itu seperti apa, bisa memprediksi kapan itu awan itu akan datang. Gitu. Ini dari sisi itu ya. Jadi secara smart nanti akan bisa diprediksi jumlah listrik yang masuk, sehingga bisa diprediksi nanti harus ada pembangkit mana yang perlu misalkan untuk membackup supaya penyediaan listrik ke sisi konsumennya itu tetap terjaga di sini. Ini dari sisi hulunya. Dari sisi hilirnya juga demikian. Nanti respon-respon terhadap peningkatan dari sisi demand ini bisa direspon secara lengkap. Nah, inilah yang sekarang sedang dijalankan di beberapa negara maju di Eropa misalkan. Mereka sudah bisa tuh memprediksi secara relatif real time ya, pada waktu yang sama gitu. Angin itu akan bagaimana, nanti 10 menit lagi akan seperti apa gitu. Dan memang kita kan tidak boleh nyerah ya sama alam, artinya ya alam begitu ya nanti kita tahunya pada saat itu. Tapi kan ada ilmu yang bisa melakukan hal tersebut dan sekarang sudah berjalan. Ini yang akan kita manfaatkan juga di kita. Karena dalam beberapa hal kita tuh bagus dari sisi pemanfaatan, maksudnya dari sisi sumber daya angin, sumber daya tenaga surya yang ininya tetap ada sisi intermitensi. Jadi dua sisi itu yang sekarang kita coba optimalkan. Jadi untuk manfaat dari penerapan smart system sendiri selain untuk menentukan tolak ukur supply dan demand EBT, ini apalagi Pak kira-kira yang bisa sampai ke masyarakat? Kalau dari sisi konsumen ya, kalau masyarakat kan lebih banyak sebagai konsumen ya. Kalau dari sisi konsumen, nanti dari sisi meteran, ya meterannya itu bisa kita kan tahu nih kapan menggunakan, kemudian berapa kWh yang di situ gitu ya. Kemudian nanti bisa kita manage kalau untuk menggunakan listrik 1 bulan. Nanti sistem itu akan ngasih tahu misalkan bahwa Anda menggunakan energi quote and quote tidak hemat gitu ya. Jadi ada fungsi di konsumen menjadi lebih paham gitu ya terhadap penggunaan energinya sendiri. Berdasarkan pandangan Anda ini, bagaimana penerapan dari digitalisasi di sektor energi yang bisa berguna kepada masyarakat? Kan digital juga satu bagian dari smart system ya di situ. Sekarang misalkan saya kasih contoh untuk
SPB KLU untuk bagaimana kita mendapatkan sarana atau fasilitas untuk ngecas baterai atau mengganti baterai yang untuk motor. Nah, sekarang kita udah banyak tuh beberapa penyedia baterai itu dengan sistem digitalisasinya, di aplikasinya dia. Kita tahu nih, oh saya harus ganti baterai nih, mungkin 5-10 kilo lagi. Masuk aplikasi, kita bisa tahu di mana itu ada tempat fasilitas untuk menukar baterainya atau untuk mengecas motornya tersebut. Ini kan fungsi dari digitalisasi. Jadi apa sih manfaatnya buat masyarakat? Yaitu bisa mendapatkan data secara cepat dan ini pasti akan memberikan satu misalkan kenyamanan, dua juga kepastian dari sisi penggantian baterainya. Kan sekarang banyak yang tanya ya, kalau saya ganti menjadi motor listrik, apakah saya nanti tidak akan mogok di jalan? Karena habis listriknya, padahal ngecasnya kan perlu waktu lama. Nah, dengan yang ini bisa seperti itu. Yang ketiga juga secara ekonomi juga bagus, karena kita bisa tahu nih, tidak usah membuang waktu gitu ya, bisa merencanakan dengan sangat baik. Apalagi kalau misalkan kalau pakai listrik itu kan jauh lebih hemat ya dari sisi biayanya. Oke. Secara luas lagi ke konsumen atau masyarakat, selain kita tahu SPKLU ataupun meteran terkait dengan listrik di rumah kita, apalagi kira-kira Pak? Kita misalkan yang lainnya ya, digitalisasi secara besar-besaran sekarang kan banyak terjadi di PLN. Juga misalkan digitalisasi yang ada di SPBU, SPBU Pertamina misalkan. Sekarang kan udah digital tuh, ada QR code gitu ya. Terutama untuk BBM yang memang BBM jenis tertentu yang disubsidi oleh pemerintah, yang penggunanya sudah pasti siapa gitu ya. Nah nanti dengan digitalisasi ini kan bisa tersaring mana yang berhak, mana yang tidak. Kan tidak akan berbohong tuh kalau digital. Mungkin kalau manusia di gini-gini bisa berbohong. Tapi kalau dengan digitalisasi masukin QR code di situ dalam sekian detik kemudian tahu, oh Anda tidak berhak, oh atau Anda memang berhak, tapi ternyata Anda makainya sedemikian banyak. Itu kan juga bisa menjadi sistem monitoring dan evaluasi dan memastikan bahwa yang berhak itu lah yang dapat. Baik, ada yang bilang bahwa EBT ini mahal, Pak. Perlu biaya tinggi dalam proses transisinya. Ini bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini agar EBT betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas? Semua pembangunan ini pasti untuk masyarakat. Jadi pemerintah itu pasti nih apa yang dibangun baik itu baik EBT mau fosil, ujung-ujungnya kan masyarakat untuk memastikan sebagai penggerak ekonomi. Kalau mahal nggak bisa. Nanti kita kalah bersaing. Nanti ada skema supaya tidak mahal bagaimana? Misalkan dengan carbon trading gitu ya. Kita sedang menyiapkan untuk hal tersebut. Nah, apakah mahal atau tidak? Ya kita bandingkan saja kan yang paling gampang kita bandingkan. Karena mahal itu sebetulnya kan persepsi yang kadang subjektif. Tapi saya bandingkan saja supaya lebih pasti ya di sini. Sekarang kontrak untuk PLTS, jadi listrik yang dari surya, itu angkanya 5,6 sen, 5,5 sen US dollar per kWh. Sekarang sudah ada kontrak untuk angin. Awalnya memang angkanya 11, tapi sekarang sudah di bawah 6. Di bawah 6 sen. Nah, terus tanya, berapa kalori listrik dari PLTU? Berapa kalori listrik dari BBM? Berapa listrik dari gas? Tinggal kita hitung saja sih nanti. Menurut saya, angka yang 5,6 ini sudah kompetitif dibandingkan dengan yang fosil dengan harga yang sekarang kan lumayan tinggi ya, apalagi tahun lalu kan sangat tinggi. Sehingga ini sebetulnya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang fosil. Oke, berarti pemerintah akan terus mengupayakan agar clean energy ini bisa affordable dan juga reliable bagi masyarakat ya Pak? Dua-duanya ini nggak boleh dipisah ya, harus ada dua-duanya. Baik. Ya, harus. Lalu tantangan sendiri bagi pemerintah untuk mengoptimalisasikan EBT dalam mendorong perekonomian ini pasca pandemi COVID-19 kemarin. Sekarang kami memang terus memantau pertumbuhan energi sebagai lanjutan dari pertumbuhan ekonomi kita yang sangat baik ya. Tahun lalu 5,03, sekarang di angka 5,3% gitu. Ini kan sangat baik. Berapa sebetulnya ngehitnya ke
pertambahan energinya, ke pertumbuhan listrik misalkan. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai melihat, merencanakan pembangunan pembangkit yang baru gitu ya. Jadi untuk hal ini kita kita terus berjalan untuk memastikan bahwa dari sisi supply ini tidak mengganggu ke sisi hilir gitu ya. Nah, pertambahannya seperti apa? Bagaimana tantangan EBT-nya? Ya. Kita lihat misalkan kalau sistem Jawa, kami ingin memastikan dulu bahwa yang sudah masuk di dalam sistem ini terpakai dulu, kecuali bisa kita percepat untuk pensiun dini. Nah, bagaimana caranya? Ternyata sekarang kita lihat bahwa listrik-listrik yang dari PLT itu adanya kan di sistem 500 kV, di transmisi yang sangat tinggi. Nah, ini tidak bisa turun ke bawah karena trafonya kurang di beberapa lokasi. Nah, kita dorong, kami melakukan kajian, koordinasi dengan PLN, supaya ini bisa dimanfaatkan ke bawah, ke 150 kV, sehingga industri bisa dipakai misalkan. Kalau itu bisa dipakai, kita bisa mengurangi penggunaan gas. Gasnya bisa dipakai untuk kebutuhan industri yang lain. Setelah ini tercapai, nanti pertumbuhan ini nih, yang pertumbuhan energi ini akan masuklah EBT setelahnya, gitu. Setelah ini kan kita juga nggak bisa masukin kalau kondisinya lagi penuh ya, lagi. Tapi kan ini tumbuh terus di subsistem tertentu, misalkan terus ini berjalan. Di Sumatera sekarang terjadi lelang cukup besar untuk PLT EBT ya. Begitu juga di wilayah yang lain, di Sulawesi ya. Di Kalimantan kita sedang mencoba menganalisa dari sisi regulasi apakah bisa kita misalkan PLTU yang di Jawa dipensiunkan dini, kemudian kita bangun PLTA di Kalimantan. Nah, secara regulasi seperti apa kaitannya untuk hal tersebut ya. Jadi tantangannya itu ada beberapa yang sifatnya fungsinya kewilayahan. Untuk Jawa, kita akan berjalan paralel dengan pertumbuhan demand. Kalau untuk yang lain, saya kira ini udah saatnya EBT akan terus masuk secara lebih cepat. Oke, baik, menurut Anda sendiri bagaimana masa depan EBT di Indonesia sekaligus juga potensi ekonominya bagi kemajuan bangsa ini? Satu yang ingin saya tekankan di awal, bahwa kalau kita mengembangkan pembangkit EBT, itu penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak dibandingkan dengan pakai fosil. Yang kedua adalah, ini adalah sumber daya yang tidak akan ada habisnya ya. Jadi begitu kita berhasil membangun pembangkit EBT, begitu kita berhasil membangun fasilitas yang berasal dari energi terbarukan, ini akan terus bermanfaat. Tadi saya akan kasih contoh untuk Kamojang. Saya kasih contoh misalkan untuk hidro gitu ya. Kan ini berjalan terus. Sepanjang kita bisa menjaga keberlanjutan dari sumber daya alam tersebut ya. Jadi bagaimana ke depan? Saya itu kebalik membayangkannya. Ke depan itu malah mungkin kita tidak akan melihat lagi pembangkit-pembangkit yang selain EBT. Per sekarang misalkan berdasarkan net zero emission kan PLTU itu akan berakhir di 2057 ya. Jadi kalau itu berakhir berarti kan itu nanti akan digantikan oleh EBT secara bertahap tadi. Baik, Pak, kita tahu bahwa transisi energi ini memang erat kaitannya dengan ekosistem kendaraan berbasis listrik begitu. Dengan mengencarkan ekosistem EV, maka dibutuhkan hilirisasi mineral yang memang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong ekosistem baterai EV. Dan berkaitan dengan hal ini, IMF itu sempat menolak begitu Pak, atau sempat merekomendasikan kebijakan Indonesia ini untuk agar Indonesia ini mengkaji ulang program dari hilirisasi dan juga menghapus larangan ekspor mineral. Hal ini pun sempat disinggung oleh WTO dalam rekomendasinya. Bagaimana tanggapan Kementerian SDM terkait dengan hal ini dan apa yang sekiranya akan dilakukan pemerintah terkait dengan permintaan IMF dan juga rekomendasi dari WTO tersebut? Ya, terima kasih atas masukan dari IMF dan WTO-nya ya. Tapi kan sudah jelas, Pak Presiden sudah jelas menyampaikan bahwa kita akan jalan terus dengan kebijakan yang ada sekarang, karena undang-undangnya sudah jelas. Ya. Kan Pak Presiden juga tidak bisa berubah sendiri, karena ini kan sesuai dengan undang-undang. Jadi kita akan terus lakukan hilirisasi yang sekarang sedang berjalan, khususnya untuk mineral. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dadan Kustiana. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi pembahasan terkait dengan transisi energi di Indonesia dan bagaimana cara mempercepat transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan.
CNBC Indonesia Beyond Business.